Hai Sobat Fisika, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang bab 11 yaitu gerak harmonik sederhana yang sering disingkat dengan istilah GHS. Oke, kita langsung masuk saja di materi GHS. Apa itu GHS? Pengertian dari gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana itu gerak bolak-balik pada suatu benda secara teratur melalui titik kesetimbangannya atau titik keseimbangannya yang ada hubungannya dengan banyaknya getaran setiap sekonnya itu selalu sama atau konstan. Nah, gerak harmonik sederhana disebabkan karena apa? Karena suatu benda itu mendapat suatu gaya, bisa gaya dorongan atau gaya tarikan, dan mengalami gaya pemulih yang sering disebut dengan restoring force. Misalnya seperti pemanjangan dan pemendekan sebuah pegas dari titik seimbang karena pengaruh dari gaya itu. Jika pada kasus pegas yang berosilasi atau bergetar, nah maka ini ada kaitannya dengan gaya pemulihnya itu dengan hukum Hooke. Hukum Hooke ya, masih ingat ya hukum Hooke ya? F sama dengan K delta X. Nah, maka untuk gaya pemulihnya karena arahnya eh, ingin mengembalikan posisinya ke keadaan setimbang, maka gaya pemulih bernilai minus. Jadi F sama dengan minus K delta X. Oke. Nah, berikutnya contoh getaran harmonik atau GHS itu sendiri itu apa? Ada dawai pada alat musik, dawai, dawai gitar ya, atau dawai yang lain. Ada gelombang radio, ada arus listrik AC, alternatif kurang atau bolak-balik. Kemudian ada denyut jantung. Nah, di sini pakar fisika Galileo itu juga sudah memakai denyut jantungnya untuk menggunakan waktu dalam pengamatan gerak yang dia teliti. Nah, kemudian syarat untuk gerak dikatakan itu getaran harmonik sederhana atau gerak harmonik sederhana itu apa saja? Yang pertama pastinya gerakannya itu periodik. Periodik itu sama dengan bolak-balik. Kedua, gerakannya selalu melewati posisi keseimbangannya atau kesetimbangannya. Ya, gerakannya selalu melewati posisi kesetimbangannya. Yang ketiga, percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi atau simpangan benda yang bergetar. Dan yang keempat, arah percepatan atau gaya yang bekerja pada suatu benda selalu mengarah ke posisi keseimbangannya. Nah, itulah syarat-syarat terjadinya getaran harmonik sederhana. Oke, next. Nah, apa saja besaran yang terjadi pada GHS? Nah, yang pertama itu ada simpangan yang dilambangkan, disimbolkan dengan huruf Y. Nah, itu ada kaitannya dengan jarak benda dari titik keseimbangannya atau kesetimbangannya. Kemudian ada frekuensi F, itu banyaknya getaran setiap sekon atau setiap satuan waktu. Kemudian yang berikutnya itu ada periode, itu T, banyaknya waktu dalam satu getaran. Nah, yang keempat ada kaitannya dengan amplitudo. Itu adalah simpangan maksimum. Oke, next. Nah, kalau kita lihat pada gambar yang bergerak animasi getaran harmonik sederhana, pada gambar yang pertama itu ada sebuah pegas yang ditarik ya sejauh Y atau delta Y ya, perubahan panjangnya.
Nah, kemudian dia bisa dianalogikan, digambarkan menjadi suatu suatu grafik sinus ya. Nah, grafik sinus. Nah, kalau misalkan getaran ini terjadi terus-menerus ya, terus-menerus, maka itu bisa diproyeksikan atau dianalogikan suatu gerak melingkar beraturan atau GMB. Nah, seperti terlihat pada gambar yang di sebelah kanan. Nah, dia akan berputar. Berputar ya, mengelilingi suatu lingkaran. Maka dia akan menempuh suatu sudut atau sudut fase ya, sudut fase. Nah, itu analogi dari getaran harmonik sederhana. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya seperti grafik sinus. Nah, grafik sinus ini getarannya selalu konstan ya, selalu konstan, maka dia akan terlihat sama seperti gerak melingkar beraturan. Nah, dijelaskan dari animasi di atas itu diketahui bahwa proyeksi kedudukan benda Y pada diameter lingkaran menghasilkan fungsi sinus. Ya. Oleh karena itu, simpangan gerak harmonik sederhana dirumuskan Y sama dengan A sin theta. Nah, theta itu sudut yang disapu ini ya, sudut yang disapu ini. Nah, maka karena sudut yang disapu ini hubungannya dengan kecepatan sudut ya, kecepatan sudut setiap waktu, maka theta ini sama dengan omega T ya, teman-teman ya. Jadi, maka untuk persamaan simpangannya adalah A sin omega T. A sin omega T. Di mana A adalah amplitudo, yaitu simpangan terjauh. Nah, kalau kita lihat di sini di getarannya, di pegasnya ini ya. Nah, ini simpangan terjauh sampai dia posisi paling bawah, paling ujung bawah ya. Ini simpangan terjauhnya atau amplitudo. Theta sendiri adalah besarnya sudut fase yang dilalui benda atau tadi yang sudut yang disapu oleh getaran atau gerakan melingkar beraturan. Nah, benda menempuh satu kali getaran atau satu fase apabila sudut yang ditempuhnya itu sebesar 2 pi radian. 2 pi radian dalam sudut sama dengan 360 derajat ya. Oke, apabila benda telah bergetar dengan sudut fase sebesar theta 0, artinya dia sudah mulai bergerak dari theta 0 ya, bukan dari keadaan 0, tapi theta 0-nya itu sudah punya nilai pada saat T sama dengan 0 ya. Jadi dia dimulai pada titik tidak sama dengan 0. Ingat ya, bukan pada titik sama dengan 0. Bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, maka rumus simpangannya, nah, YA sin omega T tinggal ditambah theta 0-nya. Jadi sudut mula-mulanya tadi ya. Nah, karena omega itu sama dengan 2pi F dikalikan T, nah persamaan simpangan juga bisa ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Nah, ini kita tinggal menggantikan omega itu sama dengan 2pi FT plus theta 0. Ya, bisa dipahami ya persamaan simpangan untuk getaran harmonik sederhana. Ya, kenapa tadi theta sama dengan omega T? Karena ini ada kaitannya dengan sudut yang disapu. Nah, sudut yang disapu ini sama dengan acuannya dalam satu lingkaran penuh. Dalam satu lingkaran penuh itu kan sama dengan 2pi. Ya, 2pi itu sama dengan omega dikalikan T ya, 2pi Ft. Oke. Nah, selain punya simpangan, otomatis punya kecepatan dan percepatan untuk GHS. Nah, seperti halnya pada bab sebelumnya ya, bab sebelumnya gerak parabola atau yang sebelumnya ya, di mana kecepatan itu adalah turunan pertama dari simpangan ya, dari simpangan, maka dy per dt. Nah, maka y-nya tadi kan a sin omega t plus theta 0. Nah, karena di sini terhadap fungsi waktu yang bisa diturunkan
yang ada variabel T-nya. Maka omega ini akan pindah ke depan, ya. Sin diturunkan menjadi cos. Maka persamaan VY-nya, persamaan kecepatan getaran harmonik sederhananya sama dengan VY A dikalikan omega cos omega T plus theta 0, di mana kecepatan maksimumnya, V maksimal, itu sama dengan A dikalikan omega. Ya. Karena kalau maksimum itu nilai cos-nya 1 ya teman-teman ya. Nilai cos-nya itu 1. Itu untuk kecepatan. Nah, berikutnya untuk percepatan. Nah, sama seperti cara sebelum-sebelumnya di bab-bab sebelumnya, di mana percepatan itu didapat dari turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, sama. Kita masukkan rumus dari kecepatan yang sudah kita selesaikan sebelumnya. Maka ini A omega cos omega T plus theta 0 per dt atau terhadap fungsi waktu. Sama, ini yang ada variabel T-nya masih pada omega, maka omega maju lagi 1 kali ke depan, ya. Jadi omeganya kuadrat. Nah, cos diturunkan menjadi minus sin, ya, min sin. Maka percepatan GHS-nya itu adalah minus A omega kuadrat sin dalam kurung omega T plus theta 0. Nah, percepatan maksimum juga sama. Kalau kita melihat maksimum, artinya nilai sin atau nilai cos tadi yang untuk kecepatan itu harus bernilai 1. Ya. Maka tinggal menyisakan minus A omega kuadrat. Kenapa? Karena sin omega T plus theta 0 kita gantikan dengan 1. Oke. Berikutnya. Nah, selain ada percepatan dan kecepatan, ada sudut fase, fase, dan beda fase. Nah, besar sudut fase dalam fungsi sinus disebut sudut fase ya, theta. Nah, itu sama dengan theta sama dengan omega T plus theta 0. Di mana omega T itu sama dengan 2pi per T ditambah theta 0 di sini ya. Nah, ini bisa kita gantikan 2pi F dikalikan T ya, karena omega itu sama dengan 2pi F. Nah, fase sama dengan theta sudutnya yang ditempuh itu berapa sudutnya dibagi dengan 2pi. Atau sama dengan T kecil, ini waktu getarannya, ini periodenya ditambah dengan theta 0 plus 2pi. Kemudian beda fase. Berarti kan artinya fase kedua dikurangi dengan fase yang pertama. Baik, jadi kita tinggal masukkan seperti yang rumus fase sebelumnya. Ini T2 per T plus theta 0 per 2T minus T1 per T ditambah theta 0 dibagi dengan 2pi. Nah, kalau kita sederhanakan, ya, itu sama dengan delta T per T. Delta T itu waktu ya, waktu getarannya dibagi dengan periodenya. Oke, itu besaran-besaran pada GHS. Nah, ini ada contoh yang sudah saya berikan juga. Ada suatu benda bergetar hingga membentuk suatu gerak harmonis dengan persamaan Y sama dengan 0,02 sin 20pi dikalikan T, di mana Y simpangan dalam satuan meter, P waktu dalam satuan sekon. Nah, tentukan beberapa besaran-besaran berikut. Ada amplitudo, frekuensi, periode, simpangan maksimum, simpangan saat T seperti 60 sekon, simpangan saat sudut fasenya 45, dan sudut fase saat simpangannya 0,02 meter. Nah, di sini juga saya sudah memberikan pembahasannya, ya. Silakan diperhatikan. Jadi dari persamaannya itu Y sama dengan A sin omega T. Nah, ini otomatis adalah amplitudonya. Ini adalah omeganya ya, omega.
Baik, jadi amplitudo sudah terjawab 0,04 meter. Frekuensi, nah kita gunakan rumus omega ya. Omega itu adalah 2πf. Nah, omeganya di sini sudah diketahui 20pi. Maka 2πf sama dengan 20pi. Nah, ini kita tinggal menyederhanakan ya. 20pi dibagi dengan 2pi ketemulah 10 Hz. Nah, kalau sudah ketemu frekuensi, periode itu adalah berbanding terbalik dengan frekuensi. Maka T sama dengan 1/F. Ketemulah 0,1. Oke, untuk simpangan maksimum. Nah, kita masukkan dulu. Y sama dengan A sin omega T. Y maksimal sin omega T. Oke. Nah, ingat, kalau ada istilah maksimum, berarti nilai sin atau besarnya trigonometri dalam persamaan itu bernilai 1. Maka Y maksimal atau simpangan maksimalnya, kita ambil yang paling depan di sini sebelum sin, ya, 0,04 meter. Nah, simpangan saat T sama dengan 1/60 sekon, kita tinggal masukkan T-nya. Nah, dengan cara yang sama. Nah, ingat, kalau di sini 20pi dikali 1/60, kalau satuannya masih dalam pi, ya, ini kan 1/3 pi. Sedangkan di depannya sin. Gimana cara mengerjakannya, cara menyelesaikannya? Nah, karena sin itu hubungannya dengan sudut, maka 1/3 pi kita harus merubah ke dalam sudut. Jadi 1/3 dikali pi. Pi ingat berapa? Oke, 180. Maka 0,04 dikali sin 60. Ketemunya 0,04 dikali setengah akar 3. Itu sin 60 ya. Oke. Baik, untuk pembahasan sampai G silahkan diperhatikan sendiri. Nah, berikutnya konsep apa? Nah, di sini ada periode dan frekuensi dari pegas. Periode dan frekuensi pada pegas bisa dihitung dengan menyamakan gaya pemulih dan gaya sentripetalnya. Ingat, tadi saya sudah katakan dari awal, gaya pemulih itu adalah gaya untuk memulihkan ke keadaan semula, ya. Nah, kalau pertama kali keadaan semula itu di sini, nah kita tarik atau kita beri beban di sini, ya. Kemudian kita getarkan, nah otomatis dia akan cenderung bergetar ya, bergetar harmonis sederhana. Nah, maka gaya pemulih itu dari titik-titik yang paling bawah ini sampai ke sini ya, arahnya ke atas atau melawan ya, melawan dari arah gerakan W yang cenderung menuju ke pusat bumi. Karena W menuju pusat bumi itu positif, sedangkan arah gaya pemulihnya itu ke atas, maka ini minus ya. Minus Kx atau delta X itu gaya pemulihnya. Nah, untuk menyamakannya kita butuh dengan gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu apa? Gaya yang arahnya selalu menuju pusat, ya menuju pusat ya. Kalau di sini ya, pusatnya adalah ikatan di sini atau pakuan di sini ya. Nah, maka Fs sama dengan minus 4pi kuadrat. M F kuadrat dikali X. Nah, ini sebenarnya sama. Sama dari rumus Fs sama dengan As. Ya. M dikali AS ya. Kalau kita jabarkan, itu sama. Nah, maka dari persamaan itu, kita menyamakannya, Fp sama dengan Fs. Nah, ini kita masukkan gaya pemulihnya. Ini Fp itu pemulih ya. Fs itu gaya sentripetal. Ini K, X minus Kx. Nah, ini kita masukkan. Apa yang kita bisa coret? Ini tentunya minus dengan minus. Hilang. X dengan X hilang. Maka tinggal K sama dengan 4pi kuadrat MF kuadrat. Nah, kita akar kedua ruas untuk menentukan F-nya nanti frekuensinya. Nah, kita akar ya teman-teman ya.
kita akar semua, ruas kanan dan kiri. Nah, yang bisa kita akar adalah kalau di sini kebetulan 4 diakar 2, pi kuadrat diakar menjadi pi, f kuadrat diakar menjadi f. Nah, tinggal akar K sama dengan 2pi f akar M. Nah, sedangkan yang mau kita cari f ya. Jadi f ya. Nah, maka ini kan artinya sebenarnya kan 1 di depan ya, teman-teman ya. Jadi, 1 akar K dibagi dengan 2pi akar M. Nah, ketemunya ini. Tadi yang di sini mula-mula 1, maka ini 1 per 2pi. Nah, ini baru akar K dibagi dengan akar M. Nah, karena F itu seperti, maka besarnya T gimana ya? Tinggal kita balik, ya kan? Jadi 1. Nah, untuk mencari T berarti 1 per F. Nah, jadi ketemunya persamaan periodenya. Nah, kebalikan dari ini ya. Jadi 1 per 1/2 pi akar K per M. Nah, ketemunya periode sama dengan 2 pi akar M per K. Oke, mudah ya, bisa dipahami ya. Oke, nah berikutnya masuk ke periode dan frekuensi pada bandul sederhana. Nah, konsepnya sama. Di sini pada bandul sederhana itu mungkin kalian sudah pernah melakukan tanpa disadari ya. Jadi ini ada sebuah benda misalkan ya, sebuah benda diikat pada suatu tali dengan panjang L. Nah, kita simpangkan sejauh X. Ingat, X-nya itu kan yang mendatar, horizontal ya. Horizontal. Sedangkan S itu apa? Lintasan yang melengkung ini. Ini adalah S-nya, lintasan linearnya. Ya, jadi bisa membedakan ya antara X dengan S ya. X itu simpangannya di sini yang dalam garis mendatar atau horizontal, tetapi S-nya itu lintasan miringnya. Nah, oke. Kalau misalkan ini benda yang diikat dan di ujungnya di sini itu diikat juga, nah kita simpangkan sejauh X, kita lepaskan. Nah, gimana kira-kira teman-teman? Nah, cenderung gaya pemulihnya yang memulihkan ke arah keseimbangan adalah ke arah ini, vektor ini ya. Kemudian yang ke bawah namanya gaya berat, mg. Nah, maka kita uraikan. Ini theta posisinya letaknya di sini. Bisa juga posisinya di sini. Ya, ini theta. Maka untuk yang arah vektor ke sana, yang memulihkan ya, yang memulihkan ke arah keseimbangan ini ya, itu sama dengan mg sin theta, depan per miring. Miringnya adalah mg. Nah, sedangkan yang arahnya serong ke kanan itu mg cos theta karena ini samping dan di sini miring ya. Baik. Nah, untuk menyamakannya di sini harus tahu dulu ya, Fp-nya itu sama dengan minus mg sin theta. Kenapa minus? Karena dia cenderung kembali ke titik keseimbangannya, tidak mau ditarik ke arah kanan ya, tetapi dia ingin kembali atau memulihkan ke titik keseimbangannya. Maka ini minus mg sin theta itu gaya pemulihnya. Nah, karena sin theta harus sangat kecil, maka sin theta itu sama dengan X per L. Apakah benar? Coba kita lihat. Nah, theta di sini ya. Sin itu adalah depan per miring. Nah, yang kita pakai adalah segitiga ini ya. Ya, atau Pitagoras ini. Nah, ini Pitagoras. Ada theta, ada X dan L. Oke, ini artinya depan. Ini sisi depan, ini sisi miring. Nah, maka sin adalah X per L. Oke, cocok ya? Baik. Maka dapat ditulis bahwa F sama dengan minus mg X per L. Jadi sin tetanya kita sudah mengganti X per L. Oke. Nah, tetap ada hubungannya dengan gaya sentripetal atau Fs. Fs itu kemana arahnya? Menuju pusat lingkaran. Ya. Rumusnya apa? Sama seperti yang pada pegas. Jadi minus 4pi kuadrat M F kuadrat dikalikan dengan X. Nah, dengan menyetarakan dari Fs dan Fp, kita coba masukkan ini Fs-nya.
Dan ini adalah FP-nya. Nah, kita bisa menyederhanakan apa yang bisa kita coret, M dengan M, minus dengan minus, X dengan X, oke, sudah kita hilangkan, maka tinggal 4pi kuadrat F kuadrat sama dengan G per L. Nah, dengan mengakar ya kedua ruas, maka diperoleh rumus frekuensi dan periode bandu sederhana. Nah, ini ya, jadi yang dicari adalah F-nya. Nah, kita akar di sini ini sama dengan 2πf, ya, 2πf. Nah, maka F sama dengan G per L dibagi dengan 2pi, ya, atau di sini kan 1 ya sebenarnya. Bisa juga 1/2pi akar G per L. Karena F sama dengan seperti, ya, maka besarnya periode. Nah, P sama dengan 2pi akar L per G. Nah, besaran-besaran yang mempengaruhinya di sini, keterangannya F itu frekuensi, satuannya Hertz, T waktu, periode ya, dalam satu getaran atau periode di sini ya, sekon, L-nya itu panjang talinya yang dihubungkan dengan benda di sini misalkan bola, batu, atau benda lainnya ya. Kemudian G percepatan gravitasi, ini menyesuaikan apakah di soal 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, oke teman-teman, itulah materi dari bab terakhir dari kelas 10 tentang getaran harmonik sederhana atau gerak harmonik sederhana. Saya rasa sangat mudah. Saya harapkan penjelasan saya dari PPT-nya, dari penjelasan secara suara saya bisa dipahami. Oke, silakan dipahami dan dipelajari lebih lanjut untuk melihat videonya kembali, diulang-ulang. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung channel saya. Terima kasih.